Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menggapai jalan yang lurus atau shiratal mustaqim, dan tentu saja beroleh pahala atau ganjaran, termasuk yang kita idam-idamkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Pada kesempatan ini izinkan kami atau kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kajian sederhana kitab Matan Tijan Daruri. Sekali lagi diingatkan bahwa ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Yang pertama tauhid atau akidah, kedua fikih atau syariat, yang ketiga akhlak ya, atau karakter yang baik, etika. Dan ditambahkan satu lagi juga ilmu yang wajib kita kuasai sebagai salah satu ilmu yang harus dipelajari, yaitu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala wa ridduhu al-hudutsu. Wadalilu ala dzalika annahu law kana haditsan lahtaja ila muhditsin wa huwa muhalun. Dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat qidam. Apa sih sifat qidam itu? Sifat qidam artinya Allah itu dahulu. Wa ma'nahu, adapun arti dari dahulu atau terdahulu adalah annahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wal bidduhu, adapun lawannya dari sifat qidam adalah al-hudus, yaitu sesuatu yang baru. Jadi Allah maha dahulu atau qidam, tidak ada yang mendahului ya, seperti halnya makhluknya. Makhluknya itu ada yang mendahului. Awalnya tidak ada, kemudian ada, suatu saat akan tidak ada lagi. Itulah makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala qidam, tidak ada yang mendahului. Wa dalilul adzalika, adapun dalil atau alasan atau argumen untuk keterangan tersebut ya, bahwa Allah bersifat qidam, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lau kana haditsan, kalau Allah itu baru atau Allah itu sama dengan makhluk ya, sesuatu yang baru, lahtaja ila muhditsin, maka Allah itu butuh kepada yang membuat baru atau yang menciptakan ya. Jadi seperti hanya manusia awalnya tidak ada, diri kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Nah, berarti kita butuh pencipta, butuh yang mengadakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan jika Allah butuh kepada sesuatu yang mengadakan atau yang membuat baru atau yang menciptakan, Allah adalah sesuatu yang mustahil. Wa huwa muhalun, mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan wajib dalam haknya Allah Subhanahu wa taala al-baqa'u, itu sifat baqa'. Artinya langgeng, kekal.
Wa ma'nahu, dan adapun arti atau maksud dari sifat baqa, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la akhira lahu, tidak ada Allah itu berakhir atau akhirnya. Allah kekal selama-lamanya. Wa dalilul ala dzalika, dan adapun alasan atau dalil bahwa Allah bersifat baqa dan Allah tidak ada kesudahannya atau Allah tidak berakhir, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lau kana fanian, seandainya Allah itu rusak atau Allah itu tiada atau Allah itu tidak kekal, lakana haditsan, maka Allah tentu saja sesuatu yang baru. Ya, seperti halnya makhluknya atau manusia atau seperti kita. Sekali lagi, jadi kalau Allah itu rusak atau tidak kekal, maka sama saja dengan sesuatu yang baru atau yang disebut dengan makhluk. Keberadaannya baru ada setelah diciptakan. Dan wa huwa muhalun, dan hal tersebut adalah mustahil. Ya, hal tersebut mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah maha kekal, tidak akan rusak. Ya, beda dengan makhluknya. Kalau makhluk ada saat dan waktunya rusak atau tiada, bahkan menghilang. Gitu. Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang datang kemudian, itu satu butuh yang menciptakan, kedua awalnya tidak ada, lalu ada, dan nanti tidak ada atau rusak. Sementara Allah kekal selama-lamanya atau baqa, tidak ada akhirnya atau tidak ada ketiadaan baginya. Baik, itulah dia dua sifat yang tergolong dari akidah Islam yang harus kita kuasai atau kita pahami, yaitu sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca salawat seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadaya maksud sim abdinu ayana ridha Gusti, mugi hasilkan ka abdi ku agungna Kangjeng Nabi. Sadaya maksud sim abdinu ayana ridha Gusti, mugi hasilkan ka abdi ku agungna Kangjeng Nabi. Sadaya maksud sim abdinu ayana ridha Gusti, mugi
hasilkan ke abdi berkahna para wali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.